Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mardia Sitio, SABMM, salah satu dosen dari program studi Administrasi Bisnis Kampus Pangandaran, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Padjadjaran. Pada kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran yang disusun sebagai salah satu dokumen pendukung dalam sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya untuk pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PTD UKT-PT. Video ini berisikan cuplikan pembelajaran dari mata kuliah Strategi Sumber Daya Manusia, di mana strategi sumber daya manusia merupakan mata kuliah yang kami tawarkan kepada adik-adik mahasiswa pada semester ke-6 di tahun 2026. Kemudian pada proses pembelajaran ada beberapa capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa ketika sudah menyelesaikan mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar strategi sumber daya manusia dalam kegiatan bisnis. Kemudian dari capaian mata kuliah tersebut bisa terlihat pada materi pembelajaran hari ini, yaitu implementasi perencanaan karir. Implementasi perencanaan karir di mana subcapaiannya adalah agar mahasiswa mampu merekomendasikan solusi permasalahan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk keberlanjutan dan nilai tambah bagi organisasi ataupun perusahaan. Dalam proses pembelajaran pada video kali ini juga menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assignment. Semoga video ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran, pengembangan kompetensi mahasiswa, serta peningkatan mutu pendidikan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bertemu dengan teman-teman kembali. Pada siang hari ini kita kembali mengikuti kelas mata kuliah apa? Strategi sumber daya manusia. Nah, sebelum memasuki materi, saya mengingatkan kembali bahwa di sini teman-teman sudah ada rencana pembelajaran kita. Saya ingatkan bahwa setelah teman-teman mempelajari strategi sumber daya manusia, itu capaiannya adalah apa? Capaian dari mata kuliah ini, CMP-MK-nya adalah mahasiswa itu mampu memahami konsep dasar strategi sumber daya manusia pada kegiatan bisnis. Ya, jadi ketika teman-teman sudah belajar keseluruhan sampai dengan akhir semester selesai, kalian harus sudah bisa nih paham, konsep strategi yang bisa diterapkan di dalam sebuah perusahaan, baik itu perusahaan profit ataupun non-profit adalah sebagai berikut, kayak gitu ya. Oke, kemudian tidak hanya CPMK, ya, ada turunannya nih, yaitu sub CPMK-nya. Sub CPMK-nya teman-teman bisa turunkan untuk memahami konsep dasar strategi ini dicapai melalui apa? Nah, seperti halnya pada hari ini, materi kita adalah implementasi karir. Nah, sub CPMK-nya mahasiswa bisa merekomendasikan solusi permasalahan sumber daya manusia yang efektif dan efisien di dalam perusahaan tersebut atau bisnis yang sudah dijalankan. Ya, jadi CPMK dan sub CPMK-nya itu linear sesuai dengan materi yang saya bawakan pada siang hari ini. Oke, materinya sudah saya upload berikut dengan RPS-nya di Live Unpad. Jadi teman-teman bisa akses dan download seperti awal pertemuan. Itu ya, bisa dipahami teman-teman? Oke, nah minggu lalu kita belajar apa? Oke, training need analisis. Itu sebelum ujian tengah semester ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi implementasi dari perencanaan karir. Oke. Untuk materi terakhir, ada yang masih ingat materinya? Summary aja? Enggak? Sebelum implementasi karir kita bahas di training need analisis itu
Belajar apa? Ada yang masih ingat? Kenapa sih perlu ada training pelatihan? Kalau tidak bisa saya tunjukin aja, misalnya Mas Run. Nah, yang saya tahu dari training needs and analysis itu adalah proses di mana untuk mengidentifikasi suatu kebutuhan dari pelatihan. Dengan TNA, perusahaan itu dapat mengetahui kompetensi apa yang masih perlu ditingkatkan, sehingga pelatihan yang diberikan benar-benar relevan, tepat sasaran, dan sesuai dengan perusahaan output perusahaan yang diinginkan, dan akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan itu tersendiri. Oke, ya. Materi ini kita lihat ada yang disebut job rotation, ada yang disebut dengan promotion, dan yang terakhir demotion. Jadi setelah tadi sudah dibekali pelatihan, mereka akan diidentifikasi sesuai dengan hasil kinerjanya. Apakah dia naik jabatan atau dia dirotasi sesuai dengan posisi yang ada, atau nah ini jangan sampai nih dia demotion. Demotion itu atau apa teman-teman? Ada yang tahu? Ya, karena dia sudah tidak menghasilkan kinerja yang sama, ada kemungkinan nih dia akan dikeluarkan dari jabatannya karena ada demotivasi. Ya, jadi selain tadi mencapai kinerja terbaik, ada kemungkinan untuk bisa dikeluarkan juga. Oke. Nah, ini tadi ya, kurang lebih landasannya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa para karyawan itu harus paham ketika sudah diterima, rencana karirnya akan sampai mana. Kemudian, pada saat sudah mengalami atau memasuki usia-usia kerja 5 tahun, seharusnya perusahaan sudah menempatkan untuk dirotasi misalnya. Ketika dilihat kinerjanya sudah tidak maksimal lagi. Kemudian, kalau ternyata growth-nya bagus, maka dia dipromosi. Kalau menurut, karena disiplin. Ya tadi ya, disiplin untuk meningkatkan motivasinya bekerja sehingga hasil kinerjanya terbaik. Oke. Nah, kita bisa lihat nih dari teorinya. Di teori yang membahas terkait dengan adanya promosi rotasi secara linear bisa dilihat dari resource based view. Kalian lihat ada apa ini diagram lingkaran ya. Berisi apa aja? Valuable, rare, non substitusi, dan inimitable. Artinya keempat-empatnya itu saling terhubung, tidak bisa terpisah. Ada yang mempunyai value tinggi untuk organisasi atau perusahaan, tetapi dia tidak memiliki pesaing. Bisa mengakibatkan apa? Kalau di sebuah organisasi atau perusahaan, dia udah tahu nih, wah aku ini satu-satunya yang akan menempati posisi tersebut. Bisa saja ya teman-teman, ketika sudah bekerja tidak ada pesaing, kemudian nilainya dianggap lebih tinggi, maka apa yang muncul? Kalau kita belajar kepemimpinan berarti dia sudah egonya tinggi, berarti teori apa itu? Kita bisa pakai prinsip yang seperti otoriter, kemudian bos dengan leader, gitu ya. Karena dia merasa tidak akan digantikan. Ya, itu kalau dia memiliki value tinggi tetapi tidak ada pesaingnya. Kemudian kalau dia karyawan yang inimitable atau sulit ditiru, contohnya di sini misalnya karakteristik seperti apa yang sulit ditiru? Ruli. Dari karakteristik berdirinya, kemudian berbicara, gaya komunikasinya udah sulit nih untuk ditiru karena ada karismatik. Nanti akan berkaitan tuh dengan tadi kita sudah belajar ya di semester sebelumnya, ada di kepemimpinan gaya karismatik ya. Nah, teori ini menurut J. Barney tahun 91, perusahaan bisa mencapai keunggulan kompetitif jika memiliki sumber daya keempat-empatnya. Jadi semakin tinggi perusahaan berkompetitif, dia harus mempertimbangkan SDM dengan 4 karakteristik ini.
Gitu ya. Itu menurut teori dari RBV. Oke, selanjutnya, nah itu teorinya dari Bardi ya, RBV. Kemudian kita punya teori lain nih. Ada teori Holland dengan person environment. Jadi kita ukur berdasarkan personalnya, realistis, investigasi, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Ini menggunakan teori Holland. Kenapa harus diukur melalui teori yang berbeda? Nah, ketika teman-teman sudah memiliki self-assessment atau mengukur keterampilan kemampuan diri, nah posisinya baru di awal. Setelah ini ada beberapa tahapan lagi sampai dengan bisa implementasi dari karirnya. Kalau dilihat di sini, kita bisa mengevaluasi minat. Ini di self assessment kita lihat dari teori Holland. Secara realistis, minatnya teman-teman itu ada di mana? Misal, ini sekarang kita belajar sumber daya manusia. Kemudian minatnya ternyata bukan di SDM, tetapi di keuangan. Maka akan mempengaruhi di jenjang implementasi. Sudah tidak match dari awal antara self assessment dengan posisi yang dijalankan. Oke. Kita ambil lagi kalau dia sesuai bagaimana, Bu? Nah, dia di sini ternyata realistis. Emang kepakarannya SDM. Kemudian kita lihat dari investigatifnya. Dari jenjang mahasiswa, misalnya ya prestasinya, apakah linear dengan tadi posisi SDM-nya, karyawan SDM. Setelah itu artistik, social enterprise, dan konvensional biasanya mengikuti dari mulai awal teman-teman masuk di dalam perusahaan. Ada tuh misalnya pada posisi probation ya, atau MT. Nah di situ teman-teman akan digodok nih yang fresh graduate. Kemudian akan muncul tuh bagaimana sosialnya, bagaimana kalian bisa mengenterprise diri, atau bagaimana kalian tadi bisa mengartistik. Artistik dalam arti ini bukan art yang kalian menjadi pemeran seni ya, tetapi bagaimana kalian bisa mengemas sebuah pekerjaan itu, atau misalnya job desk-nya di sini menjadi leader of HR gitu ya. Nah di HR ini kan ada banyak, ada legal, ada open recruitment, ada talent dan lain-lain. Nah kalian artistiknya di situ bisa menghasilkan hasil analisis yang bisa dipahami oleh top manajemen secara artistik. Oke? Nah ketika ini semua sudah terukur, maka perusahaan akan menyesuaikan dengan goal settingnya. Masuk jenjang MT sudah pasti akan menjadi apa? Namanya manajemen training. Akan menjadi manajer. Amin. Setelah itu, setelah jadi manajer apa? General manager. Nanti setelah jadi general manager apa? Director of. Gitu. Ya. Nah, selama jenjang karir tentu tidak terlepas dari yang namanya counseling. Jadi kalau misalnya pada saat teman-teman sudah memasuki dunia kerja dirasa kurang match, sebelum masa kerja berakhir, misal ada yang kontrak ya misalnya, kalian usahakan sudah karir konseling dulu. Kira-kira setelah tahapan ini saya bisa tidak mendapatkan yang sesuai dengan self assessment saya? Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, setelah itu apa? Kita lihat nih di sebuah perusahaan ada yang namanya pertama tadi job rotation. Job rotation itu bisa terjadi kalau apa? Kalau knowledge dan expertise dirasa kurang maksimal untuk satu pekerjaan atau job desk. Karyawan misalnya diberikan kemampuan atau dibekali kemampuan untuk support IT, tapi ternyata realitasnya kok tidak bisa menyelesaikan, maka dia dicoba nih rotasi menjadi bagian production. Nah, ketika sudah ditetapkan, manajemen bisa menilai apa? Pertama, dari hasil cross trainingnya
mana yang lebih tinggi? Apakah dia perform di IT-nya atau di production? Atau misalnya di inovasi, dia bisa berinovasinya justru pada production, bukan IT. Nah, ketiga-tiga ini bisa diambil oleh manajemen sebagai langkah untuk strategi job rotasi. Oke? Ini ada contoh realnya yang digunakan oleh Toyota Production System. Kita lihat bahwa Toyota ini ternyata teman-teman pernah mengalami turnover yang sangat signifikan, di mana kepuasan kerja mereka dibandingkan dengan karyawan yang puas atas pekerjaan yang dilakukan itu ternyata sangat cukup tinggi. Efisiensinya dilakukan untuk mendukung operasional. Jadi kalau sudah turnovernya biasanya tinggi, kemudian operasionalnya tidak diikuti, banyak perusahaan yang kolapsnya di sini. Tiba-tiba ada PHK misalnya, ya. Nah, contoh di Toyota Production System, dia menggunakan filosofi multi skill, di mana rotasinya bukan dilakukan permanen, tetapi dilakukan secara harian, mingguan, jam, ya. Dengan mengurangi apa? Kalau misalnya karyawan itu per minggu rotasinya, job desk yang tadi itu yang sekiranya sudah ada gejolak turun akan meningkat dengan perubahan anggota atau karyawan. Ada yang nge-backing gitu ya. Jadi si tips filosofi multi skill ini sudah berhasil dijalankan oleh Toyota. Kemudian ada banyak yang mungkin karyawannya merasa di awal-awal tuh Bu, saya mendapat promosinya tinggi. Ya karena perusahaan pada saat itu mampu. Kalau perusahaannya ternyata turun, misalnya penjualannya, apakah dia mampu untuk memenuhi promosi? Bisa jadi tidak. Nah, itu ya, itu hubungannya dengan konstantanya. Oke, kalau teori kalian bisa pakai teorinya Laser dan Rosen. Jadi bagaimana untuk menentukan promosi terhadap karyawan berdasarkan rumus C sama dengan W1 kurang W2 dikali P tambah konstanta. Oke, ini tadi biasanya kalian bisa, nanti kita coba latihan juga, tambahkan dengan data yang sudah ada di perusahaan. Oke. Kemudian setelah promosi, ini masih di promosi. Kalau tadi kita berdasarkan upahnya, yang paling banyak itu sebenarnya di sini, di bagian prestasi dan senioritas. Tidak hanya di perusahaan ya yang seperti ini, di organisasi juga ada. Jadi mereka akan menilai pada prestasinya atau senioritasnya. Contoh misalnya ya, kalau di kepemimpinan yang sekarang misalnya di organisasi tersebut, ternyata dia memiliki prestasi, tetapi dia masih junior. Apakah dia bisa menduduki posisi sebagai ketua organisasi tersebut misalnya? Nah, kalian harus mengukur berdasarkan itu. Fokusnya apa, prestasi atau senioritas, kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Oke, kalau di sini selain tadi kinerja, potensi, kemudian kalau di senioritas biasanya dia lebih loyal. Semakin lama dia bekerja, maka dia akan semakin loyal terhadap pekerjaannya. Oke ya? Oke, kemudian kalau yang prestasi dia mendorong profesionalisme, kalau dia senioritas mengurangi konflik internal. Kalau sudah karyawan senior, biasanya sudah tidak mau berdebat. Biasanya yang junior atau karyawan baru ya yang suka optimis atau realistis, idenya masih cemerlang gitu. Oke. Kemudian yang terakhir, kalau prestasi bisa memicu kecemburuan, kalau senioritas biasanya stagnan. Contoh misalnya kalau generasi yang senior, dia sudah tidak mungkin mengadaptasi inovasi teknologi yang terbaru, akan sulit, gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Sebelum masuk ke motivasi? Silahkan, ada yang ingin bertanya teman-teman? Oke, ada 3. Yang pertama, Mary dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya.
Mungkin di sini saya izin bertanya karena tadi kami sudah belajar tentang job rotation. Pertanyaan saya itu sebenarnya lebih ke individual dari karyawannya gitu Ibu. Jadi kalau misalnya ada suatu karyawan dalam perusahaan di mana karyawan ini mengalami penurunan kinerja yang diakibatkan karena tidak match dengan kompetensi yang dia miliki dengan posisi yang dia tempati sekarang. Nah, untuk pertanyaannya kira-kira bagaimana HR itu bisa membedakan antara bagaimana kalau akibat dari penurunan kinerja ini diakibatkan apakah karena memang tidak match dengan kompetensi yang dimiliki atau penempatan memang karyawan ini yang tidak mampu dalam melaksanakan job desk yang dia emban dalam posisinya seperti itu. Lalu ada satu lagi Bu, kalau dalam kondisi tersebut kira-kira perusahaan ini apakah disarankan atau perlu melakukan job rotation atau bagaimana ya? Pertanyaan yang bagus tadi Mary itu tanya bahwa bagaimana sih Bu kalau kita bisa mengidentifikasi kalau karyawan yang tadi itu tuh bekerjanya tidak sesuai dengan job desk-nya ya. Nah, ini sama seperti sebelumnya kita belajar training needs analysis ya. Jadi kita lihat dulu, kita kumpulkan datanya. Dia tidak mampu di bagian pekerjaan apa. Oke. Setelah sudah ada datanya, maka selanjutnya kita petakan. Dia tidak mampu karena kurang skillnya, atau dia mampu tetapi dia tidak mau mengerjakannya. Itu kan? Kalau kita minggu sebelumnya belajar tentang training kan kita lihat apakah dia mau atau tidak, dia bisa atau tidak. Jadi kalau orang sudah tidak bisa, kita bisa asah skillnya. Tapi kalau tidak mau, bagaimana teman-teman? Nah, kita berikan skill sebanyak apapun, maka dia tidak akan bisa eksekusi. Itu ya. Kemudian setelah itu, maka kita diagnosis. Sama halnya seperti dokter ya. Ini penyakitnya apa nih? Setelah data-data tersebut. Kemudian kita rekap dengan mungkin teman-teman sudah menyiapkan beberapa progres misalnya. Progres dari mulai dia masuk per 3 bulan, per 6 bulan gitu ya. Nah, dari situ kita diagnosis. Oh, ternyata memang dia tidak sesuai. Setelah itu bagaimana Bu? Kita coba nih, kalau dia tidak match, berarti kan dia punya keunggulan lebih. Nah, keunggulannya di mana? Kita coba matchkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dia. Bisa saja mungkin pada saat awal self assessment dia tidak merasa nih potensinya ada di situ. Itu ya, kurang lebih. Bagaimana Mary? Oke, ya. Nah, ya. Tadi setelah kita sudah mengukur ya senioritas dan prestasi, kemudian ada apa nih? Sebelum mereka demotion atau demotivasi, kita harus lihat motivasinya dulu. Kalau teori motivasi ada banyak teman-teman. Ada teori motivasi 2 faktor, ada teori motivasi. Di sini kita pakai Victornya, Victor Birum. Jadi bagaimana cara mengukurnya? Ekspektasi ditambah instrumen ditambah valency sama dengan motivasi. Tidak hanya sampai di mengukur pertanyaan, kita lihat kalau sudah ada, kalau ini istilahnya pipeline. Kalian bisa lihat dari warnanya. Kalau dia 25% itu mungkin ready dari sekarang untuk posisi tersebut. Kalau yang 45% mungkin sekitar 1-2 tahun lagi baru bisa diberikan posisi tersebut. Atau lebih dari 3 tahun. Itu kalau motivasi, dia termotivasi dan bisa mengimplementasi karirnya. Ada yang demosi. Ini menurut teorinya Adams. Kita harus balancekan nih antara input dan output. Kalau ini di timbangan, kalian bisa lihat lebih tinggi mana? Ada jabatan, gaji, dan status. Ketimbang apa? Usaha, waktu, dan loyalitas.
Nah, menurut Stacey Adams, demosi itu adalah momen kritisnya karyawan untuk menerapkan persepsi keadilan. Dia merasa tidak adil kalau misalnya tadi jabatan gaji status tidak diberikan sesuai dengan ekspektasinya. Tetapi dia lupa nih, kalau apa? Usaha, waktu, dan loyalitas tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Oke, nah selanjutnya setelah tadi teman-teman sudah mengukur dia motivasi, termotivasi, kemudian demotion, apa yang harus dilakukan? Kita lihat nih, ada pertanyaan yang harus terjawab. Mana yang lebih efektif? Apakah rotasi atau promosi? Nah, sekarang saya tugaskan teman-teman untuk menganalisis ya, sebuah perusahaan apakah harus memberikan rotasi kepada karyawannya atau memberikan promosi ya. Perusahaannya sama dengan tugasnya sebelumnya ya. Nanti kalian bentuk kelompok, silahkan menggunakan analisis kelompoknya. Waktunya sekitar 10 menit aja. Paham ya teman-teman? Baik, izin Bu Nurul dan rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 1 izin memaparkan mengenai hasil dari studi kasus terkait dengan keputusan rotasi atau promosi bagi Bu Rini yang bekerja sebagai finance di PT Maju Bersama Sejahtera. Nah, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan dan diskusi, maka disimpulkan bahwa Bu Rini itu tuh berhak untuk mendapatkan promosi karena analisis based on knowledge, selanjutnya juga skills dan attitude itu tuh memenuhi Bu Rini untuk dipromosikan ke jabatan yang memang lebih tinggi dari jabatan saat ini, yaitu sebagai staf finansial. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah rangkaian proses pembelajaran interaktif pada sesi materi implementasi perencanaan karir. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.